Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita boleh diizinkan kembali oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun saat ini berada, saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan izinkan kembali kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami yakin percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu senantiasa menguatkan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dimanapun saat ini berada saudara-saudara kami, Tuhan senantiasa memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya mengambil dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai yang kedua. Di sana kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan di mana kita tidak pernah menyadarinya. Tetapi pada malam hari ini kita diingatkan kembali agar kita menjadi orang-orang yang memberkati, yang tampil beda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Demikian bunyi firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pada malam hari ini saya kasih judul yaitu jangan serupa dengan dunia. Nah, saudaraku yang dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita ini menjadi satu kehidupan yang senantiasa tampil beda. Maksudnya apa? Nah, itu cara pandang kita berbeda dengan cara pandang dunia. Jadi Paulus bukan hanya menunjuk kepada, ya saudaraku di sini, kepada perbuatan-perbuatan dunia, tetapi cara pola pikir kita, cara pandang kita, dan sistem kepercayaan kita kepada Tuhan yang bertentangan. Nah, di mana manusia lebih mengandalkan, menunjukkan ya gaya hidupnya. Nah, Paulus di sini mengingatkan supaya apa? Jangan menjadi serupa dunia. Bahwa cara-cara dunia ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali memasukin di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, kalau kita mau melihat di dalam 1 Korintus, saudara, 1 Korintus pasal yang kedua, di sana kita akan melihat yaitu bagaimana setiap manusia itu selalu mengandalkan kekuatannya, yang selalu hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-8 di sana dikatakan demikian. Sungguh pun demikian kami memberitahukan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan. Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jelas bagaimana saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa apa yang dilakukan oleh dunia itu selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Sebab itu Paulus mengingatkan di dalam Roma itu supaya kita tidak serupa dengan dunia. Yaitu cara pandang kita, cara kita melakukan hal-hal yang mungkin dianggap kita ketinggalan. Tetapi di sini kita melihat bagaimana firman Tuhan itu jelas memberikan penjelasan yang luar biasa. Yaitu apa? Supaya orang jangan berusaha untuk mengubah cara kita. Cara apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya,
Karena setiap orang selalu memiliki cenderung, yaitu apa? Cara mereka berpakaian, cara mereka mengubah penampilan supaya apa? Mereka diakui. Nah, karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita melihat begini, hikmat yang datangnya dari Allah itulah yang harus senantiasa kita pakai supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Mungkin manusia melihat dengan pandang secara manusia. Mungkin ini bagus, tapi belum tentu di hadapan Tuhan itu bagus. Coba kita lihat di dalam Samuel, ya. Di dalam Samuel, di sana kita melihat bagaimana Samuel menghadapi. Tuhan izinkan supaya Samuel memilih, tapi bukan secara manusia, tetapi secara caranya Tuhan, ya. 1 Samuel ayat 16, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, ya. Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jelas bagaimana Tuhan itu menilai, melihat hati kita, ya. Ya, kalau kita mau berbicara bukan secara jasmani, tetapi seringkali kita melihat secara jasmani, tapi kita jelas di sini lihat apa? Tuhan melihat hatinya. Ya. Bagaimana? Ya, tentunya ada syarat-syarat yang harus kita miliki. Di dalam Yohanes, ya, Yohanes, Injil Yohanes, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, ya, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau memiliki karakter Kristus, yaitu kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Nah, bagaimanakah dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah tinggal di dalam Tuhan atau kita sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan? Tetapi malam ini firman Tuhan untuk kita semua. Bukan untuk diri saya atau bukan untuk saudara, tapi untuk semuanya yang mendengarkan bahwa kehidupan kita harus punya karakter, yaitu karakter Kristus. Bukan dilihat secara jasmani, tetapi secara rohani. Saya yakin dan percaya dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan judul Jangan Serupa dengan Dunia. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini, malam yang indah di mana Tuhan izinkan kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarkanlah firman-Mu itu selalu termeterai di hati kami, supaya kami tetap berjalan di jalan kebenaran-Mu Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
gerejaku adalah rumahku.